Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nazril Syahrian dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mempraktekkan salah satu metode pengukuran lahan, eh, yaitu pengukuran lahan dengan metode sudut azimut. Nah, seperti itu. Eh, Jadi kali ini saya akan mempraktekannya melalui AutoCAD ya. Tapi secara konsep eh, pengukuran ini, metode pengukuran ini dilakukan tentunya dilakukan di kondisi nyata ya, di real langsung di lapangan begitu. Namun untuk mempermudah saja, saya akan mempraktekkan melalui eh, AutoCAD ini. Nah, kali ini saya akan mempraktekannya melalui eh, lahan atau area yang telah tergambar di AutoCAD ini ya. Areanya ini, lalu arah utaranya seperti ini ya, arah utaranya. Nah, jadi dalam metode sudut azimut ini kita akan memanfaatkan atau menggunakan besaran sudut dari arah utara ke titik-titik atau sudut-sudut eh, area yang akan kita hitung seperti itu. Nah, langsung saja ke metode pengerjaannya ya. Nah, di sini saya telah menamai ya tiap sudut atau tiap ujung area lahan yang saya miliki ini dengan nama P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, dalam metode pengukuran ini kita memerlukan satu titik yang merupakan titik tinjau yang mana titik tersebut harus dapat melihat semua sudut-sudut yang ada di sini ya. Oh, ini satu kurang satu nih sudutnya. Mohon maaf. Nah, ini P2, lalu ini ada P3, ini ada P4, lalu ini P5, dan ini terakhir P6. Nah, seperti itu. Nah, lalu titik tinjau yang saya eh, buat yaitu di sini ya. Nah, kenapa di sini? Karena ya di sini kita dapat melihat semua sudut yang ada di area kita tanpa terhalangi apapun gitu. Seperti itu. Nah, bisa kalau mau di sini juga bisa di tepatnya di sini ya, tah di sini. Nah, di sini bisa. Nah, langkah pertama kita akan mengukur jarak dari titik tinjau kita ini ke tiap eh, titik P ya, P1, P2 hingga P6 seperti itu. Kita ukur jaraknya dengan bisa menggunakan line terlebih dahulu yang menyambungkan antara titik tinjau ke tiap sudut atau tiap titik P ya. Nah, seperti ini. Nanti di lapangan juga seperti ini kurang lebih kita mengukur dari titik tinjau ini ke tiap titik P ya seperti itu. Nah, langsung saja kita ukur ya tiap panjang tiap garisnya ini bisa dengan dimensi dimensi. Nah, warnanya.
satu-satu saja ya biar tidak pusing. Nah, di sini terlihat jarak dari titik tinjau ini ke titik P1 itu sebesar 4,0678 meter ya. Nah, kita harus mencatat data ini ya. Nah, kebetulan saya sudah membuat aplikasi Excel ya, seperti ini ya, khusus untuk perhitungan luas dengan metode sudut azimut. Nah, di sini saya sudah tempatkan ada nama, jarak, sudut, lalu langkah-langkah perhitungannya ya. Di sini ada P1, P2, P3 hingga P6. Nah, kita tuliskan jarak yang tadi ya, jarak P1 ini sebesar 4,0678 ya. Kita tuliskan di sini di kolom jarak ya. 4,0678. Enter. Nah, seperti ini ya, kita masukkan jarak P1. Nah, lalu kita masukkan titik maksudnya panjang P2, P3, P4, P5 hingga P6 seperti itu. Nah, kita hapus saja yang tadi, lalu kita buat lagi dimensi yang menghubungkan titik tinjau dengan titik P2, yaitu didapat panjang 2,6851 meter. 2,6851 2,6851. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut yang P3, panjangnya 5,3213. 5,3213. Lalu titik P4, jarak P4 5,7082. 5,7082. Titik P5 garis atau jarak P5 yaitu 3,4928. 3,4928. 4928. Lalu yang terakhir yaitu jarak titik tinjau ke P6 yaitu 4,0752. 4,0752. Seperti itu. Lalu, nah selanjutnya kita akan mencari sudutnya ya. Sudut yang menghubungkan atau sudut antara garis atau arah utara ini ke tiap titik P ya, dari P1 sampai P6 gitu. Nah, contohnya ialah seperti ini. Kita buat sudut P1 terlebih dahulu dengan cara angular ya. Angular, lalu enter, klik di sini, lalu klik di sini dan klik di titik P1. Nah, didapat sudutnya ya 17 derajat. Namun kita akan memperoleh sudut yang presisi ya. Jadi kita akan merubah ini menjadi desimal ya, yang memiliki angka di belakang koma. Di primary units, angka precisionnya ganti ke, nah seperti itu, 17,40 derajat. Lalu kita tuliskan di kolom sudut ya, di sini 17,40
Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama ke garis atau titik P2, P3 hingga P6. Nah, seperti ini ya. Dim, lalu klik di sini, lalu klik di sini. Oh, sorry. Bukan dim ya, tapi angular. Di enter lagi, klik di sini, dan di P2. Nah, didapatkan sudut sebesar 47,62 derajat. 47,62. Nah, seperti itu. Lalu untuk P3 didapatkan sudut sebesar 68 derajat ya. Nah, kita geser-geser. 68,39 tepatnya. Tuliskan di sini 68,39. 68,39. Nah, lalu selanjutnya untuk P4. Klik sini. Nah, sudutnya ialah 130,79. Kita tulis di sini 130,79. Oh, ini titik. Maaf, salah. Nah, lalu untuk P5 sudutnya 205,4. 205,40. Nah, yang terakhir yaitu P6. Nah, P6 memiliki sudut sebesar 301,84 derajat. 301,84 derajat. Seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan perhitungan di Excel ini ya, dengan data jarak dan sudut yang telah diperoleh seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ialah kita akan merubah satuan sudut ini ya. Yang ini kan derajat dari AutoCAD itu. Nah, yang kita butuhkan adalah radian. Maka harus kita rubah menjadi bentuk radian. Nah, caranya kita masukkan rumus radian, lalu buka kurung, lalu klik di sudut P1 ini, lalu enter. Seperti itu. Nah, setelah ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, maka sudut ini telah berubah bentuk menjadi radian seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung sin dari A ya, juga cosnya seperti itu. Kita lihat dari sini. Nah, ini yang sudah saya coba ya sebelumnya. Nah, betul, yang radiannya kita hitung sin dan cosnya. Lalu sin, buka kurung, klik radian P1, enter, lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Lakukan hal yang sama ke perhitungan cos ya. Sama dengan cos, buka kurung, klik radian P1, enter, lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkalikan jarak ini ke sin dan cos ya. Di sini sin, lalu yang di sini cos seperti itu. Kita tinggal kalikan saja
jarak P1 ini, jarak P1 atau L ya, simbolnya di sini dikalikan dengan sin alfa. Nah, seperti itu, tinggal enter. Lalu kita tarik lagi ke bawah. Nah, lakukan hal yang sama juga ke Y-nya ya di sini. Sama dengan jarak lalu dikali dengan cos, kalau ini cos. Nah, enter. Tinggal kita tarik ke bawah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan X, Y ini ya. Nah, caranya rumusnya yaitu si kita lihat dulu di sini ya. Nah, jadi kita tambahkan angka di sini ya. Kebetulan dibuat 0 si angkanya karena si titik tinjaunya ya. Kenapa ini 0, X dan Y-nya 0? Karena titik tinjau ini tuh kita asumsikan sebagai koordinatnya tuh 0,0 seperti itu. Nanti dengan begitu kita akan mengetahui koordinat di P1 berapa, koordinat di P2 berapa, dan koordinat di titik lain itu berapa, seperti itu. Maka di sini kita dibuat 0. Nah, kita untuk menentukan koordinat titik P1, P2 dan seterusnya kita tinggal tambahkan 0 ini. 0 sama dengan ya. Nah, caranya kita masukkan rumus dolar, ketik dolar dulu, lalu kita klik I ya, karena 0 ini ada di kolom I. Lalu klik ketik dolar lagi, lalu klik angka 2 ya, karena ada di row atau baris kedua ya, si 0 ini tuh. Nah, udah tuh kan, udah terbaca ya sama Excelnya. Lalu kita tambah ini. Nah, enter. Tinggal kita tarik ke bawah seperti itu. Hasilnya sih sama saja, cuman secara konsep seperti itu. Lakukan hal yang sama juga terhadap sumbu atau koordinat Y-nya ya. Dolar, bisa klik I atau J sama saja. Tambah yang ini. Nah, enter. Lalu kita tarik ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya kita akan menghitung kolom ini ya, yang mana kolom ini tuh tinggal mengkalikan X ini atau Y ini. Kita saling mengalihkan ya, X dikalikan Y dan Y juga dikalikan ke X, seperti itu caranya. Seperti ini. Nah, kita lihat dulu di sini contohnya. Nah, seperti dikali silang seperti itu ya. Nah, untuk P1 ini kita kalikan sama dengan lalu X P1 ya dikalikan dengan Y P2, enter. Seperti itu. Ini kalau ditarik bisa tidak? Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir ini ya kita kalikannya dengan si Y P1 ini ya. Jadi balik lagi ke atas, enter. Nah, seperti itu. Yang Y juga sama. Nah, kalau ini kan dari X dikalikan dengan Y. Nah, kalau Y aksen ini rumusnya ya Y dikalikan dengan X. Nah, Y dikalikan dengan X, enter. Kita tarik lagi ke bawah. Jangan lupa, nah yang paling bawah kita pindahkan ya sedikit, dirubah.
dikalikan dengan ini ya, paling atas gitu, balik lagi. Oh, salah, maaf, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, yang ini. Nah, saling menyilang ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan ya ini. Nah, kalau dilihat dari sini ya, kita ubah warnanya biar ada bedanya ya, sama yang kita buat. Nah, ini kita jumlahkan ya semuanya dari sini nih. Nah, kita jumlahkan total sum. Di sini juga kita jumlahkan. Lalu untuk mencari luasnya, yaitu rumusnya ini nih, rata-rata ya, itu rata-rata antara ini dan ini. Nah, kita coba hitung dengan data yang kita punya ini ya. Kita rumusnya yaitu ABS, lalu buka kurung seperti itu ya. Kita lihat dulu lah, bisa dilihat dulu di sini. Nah, K dikurangi L ya, sama dengan ABS buka kurung K dikurangi L 8 9 tutup kurung, lalu kita bagi 2. Nah, maka luasnya kita sudah temukan ya, yaitu 43,45 sekian meter persegi ya. Nah, untuk pembuktiannya kita coba cek di AutoCAD-nya. Benarkah luasnya sebesar ini atau tidak? Caranya kita tinggal select aja si areanya, lalu klik properties ya, PR. Lalu di sini ada area. Nah, di geometri ini ada bagian area. Di sini tertulis bahwa areanya 43,45 sekian meter persegi. Sama ya dengan yang hasil hitungan kita. Nah, ini berarti artinya hitungan kita ini sudah betul ya, bahwa luasnya 43,45 sekian meter persegi, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang menjelaskan. Untuk itu, atas perhatiannya saya berterima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.